Parah sekali ya. Saya speechless sih, saya cuma bisa ngomong. Halo, nama saya David Irianto, usia 36 tahun. Aku Sonia, umur 25 tahun. Nama saya Akbar Ramadan, umur 34 tahun. Saya Gita, umur 28 tahun. Saat ini saya akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tentang sampah. Dari Kompos Kolektif. Pengetahuan saya tentang sampah mungkin sekitar 7. jangan 7 kali ya. 8 mungkin. 6 mungkin ya. Karena saya mungkin beruntung ya, sering ketemu beberapa orang yang memang bekerja di isu lingkungan, aktivisme seputar lingkungan gitu. Jadi sering tukar pikiran, sehingga informasi soal sampah, soal lingkungan lumayan kita ketahui lah, lumayan saya ketahui. Segala hal yang ujungnya udah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau misalnya masih bisa digunakan, menurut aku itu belum sampah. Waste atau sampah. Jadi itu adalah hasil dari pemrosesan yang kita konsumsi setiap hari, yang dimana hasil konsumsi itu sudah tidak dapat dilanjutkan lagi prosesnya. Banyak mungkin sekarang orang mulai peduli tentang masalah sampah. Teorinya. Cuman implementasinya untuk pribadi diri sendiri ketika menertibkan sampah tersebut, ya itu yang masih kurang sih. Parah sekali ya. Apalagi dengan kondisi minimnya pengetahuan tentang masyarakat di Jakarta itu kurang tahu dan kurang adanya keinginan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengolahan sampah itu bisa dilakukan dan dampak-dampaknya ketika sampah ini tidak diolah dengan sebaik mungkin. Kebetulan saya perokok, jadi lebih ke sampah residu kali ya. Mungkin paling banyak organik. Sampah non-recycle. Kalau aku sepertinya paling banyak menghasilkan sampah plastik dari bubble wrap. Karena beli banyak banget online shop, jadi bubble wrap tuh banyak banget, itu paling banyak untuk aku. Kalau sampah organik mungkin karena kita konsumsi ya, makan gitu, minum. Jadi otomatis fungsi manusianya sendiri akan menghasilkan sampah organik. Kalau aku kebetulan di rumah tuh ada 2 jenis sampah. Kita udah mulai bagi-bagi karena tadi aku bilang, jadi karena di kantor udah mulai ada sosialisasi tentang sampah. Jadi di rumah pun aku udah mulai sampah makanan biasanya disisain di dekat tempat cuci piring. Itu kita ada tempat untuk pupuk organik, jadi sampah-sampah makanan kita kumpulin untuk pupuk organik. Terus satu lagi sampah yang campur-campur gitu, sampah rumah tangga, itu untuk di rumah aku sendiri. Menggunakan produk-produk yang lebih sustainable, seperti kalau misalkan yang kita mengharuskan untuk pergi makan keluar atau aktivitas lainnya, itu tuh bisa buat tempat wadah sendiri, tempat kantung sendiri, jadi meminimalisir penggunaan kantong sekali pakai seperti itu. Kalau dibandingin tahun lalu udah berkurang sangat jauh sih, tapi mungkin ada hal yang nggak sadar ya, kadang tuh masih ada. Misalnya tadi makan gitu ya, sebisa mungkin tidak berlebihan sampai ada makanan-makanan yang sisa. Jadi biasanya apa yang dihidangkan gitu ya, kita coba habiskan gitu. Atau kalau nggak disimpan untuk dimakan lagi keesokan harinya. Jadi tidak berlebihan dalam membeli barang-barang makanan. Jenis-jenis sampah ya. Pertama residu, karena saya ngerokok. Kedua kertas ya. Ketiga itu organik. Keempat itu anorganik. Kelima itu chemicals kayak B3, kayak kaca atau hal-hal yang membahayakan lah ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan ranting pohon. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak terbuat dari bahan organik dan sulit terurai seperti kaca, logam, plastik, dan kain sintetis. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung zat-zat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Contoh dari sampah B3 meliputi baterai bekas, cat, obat-obatan kadaluarsa, dan lampu neon. Sampah residu seperti sisa bangunan dan perabotan rumah tangga yang tidak digunakan. Contoh dari sampah residu meliputi permen karet, popok, dan pembalut bekas. Bantar Gebang, letaknya aku rada ragu nih antara Jakarta
Jakarta Bekasi, ujung-ujung situ. Jadi rada-rada nyambung ke Jakarta Timur sih setahu aku. TPA utama Jakarta bernama Bantar Gebang dan berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Scale-nya kalau menurut saya mungkin 1.000 ton sampai 2.000 ton mungkin ya per hari. Sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sehari. Kebetulan saya menonton sebuah video yang memberitahu saya tepat sekali soal sampah ini. Kalau saya nggak salah ingat, sekitar 7.500 ton. Setiap hari, sekitar 7.500 ton sampah dari Jakarta dibuang ke TPA Bantar Gebang. Hal ini terjadi karena TPA Bantar Gebang menerima sampah dari Jakarta dengan menggunakan lebih dari 1.200 truk pengangkut per hari. Itu aku mikir untuk scale 1.000 sampai 1.500 ton per hari aja itu udah lumayan banyak banget ya. Ini kalau scale-nya udah sampai 7.000 sampai 7.500 kayaknya saya speechless sih. Saya cuma bisa ngomong mungkin untuk lebih ke masyarakat daripada hanya terus menuntut satu institusi aja, lebih baik coba untuk sadar diri masing-masing sih untuk kontrol hal tersebut. Karena kalau masih ibaratnya hal tersebut terjadi ya sebanyak itu sampah kita use setiap hari, terus kita masih buang sampah sembarangan, nggak akan selesai sih masalahnya. Boleh kasih dua nggak sih? Kayaknya antara sampah makanan atau sampah plastik sih. Itu antara dua itu. Soalnya itu dari pengalaman pribadi ya, dari rumah itu paling banyak sampah makanan sama sampah plastik. Jadi kayaknya kolektif orang Jakarta rata-rata sih ya dari makanan dan plastik. Sampah organik adalah jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di Jakarta. Sampah organik berasal dari hewan dan tumbuhan, termasuk sisa makanan. Secara keseluruhan, sampah organik mencakup 53,75% dari total sampah yang dihasilkan di Jakarta. Kayaknya bagi banyak orang sebenarnya kesulitan untuk bisa punya waktu ataupun lahan yang untuk mengolah sampahnya. Mungkin seperti saya tadi, belum benar-benar mengolah atau mengatur sampah yang kita hasilkan sendiri gitu. Dan untuk orang-orang seperti saya, program Kompas Kolektif tentu saja sangat-sangat ditunggu gitu ya, dan dinantikan gitu. Kita tahu seberapa banyak kita makan supaya tidak menghasilkan sampah-sampah makanan berlebih, yaitu tujuannya supaya makan tanpa sisa. Ternyata sampah di Jakarta itu sendiri 7.500 ton per hari dan 53,7%-nya sampah makanan, banyak banget. Jadi tolong teman-teman kalau makan tanpa sisa, kita sama-sama menjaga lingkungan untuk Indonesia. Berterima kasih sekali sama Kompas Kolektif dan DBS Yang hari ini udah ngajarin aku tentang sampah. Thank you.